Halo para investor saham yang budiman, ketemu saya lagi Budi Setianto, kreator Stock, aplikasi keuangan penilai harga saham untuk mencari nilai wajarnya atau true value yang bisa diakses melalui Android. Tapi mohon maaf saat ini lagi di dalam uh, reviewnya Google karena Google menerapkan aturan baru. Baik, kita akan bahas kesempatan ini saham yang mengalami top gainer tahun lalu, yaitu Bank Nia Commerce atau BBYB. Dulu namanya Bank Yuda Bakti, milik PT Asabri ya. Nah, selama tahun lalu itu naiknya nggak kira-kira 6 kali lipat. Nah, sekarang kita mau lihat prospeknya tahun ini bagaimana gitu. Nah, sebelumnya kita lihat dulu naiknya memang 6.000% atau 6.000% ya, luar biasa ya kenaikannya itu. Terus kita lihat ciri-ciri khas, apakah saham ini termasuk saham gorengan atau enggak. Nah, volumenya kalau saham gorengan naik secara drastis dari saham tidur menjadi saham yang naik luar biasa. Kedua, saham yang berasal dari lapis kedua atau second liner atau third liner. Nah, ini kelihatannya ciri-cirinya sudah kelihatan ya BBYB. Nah, kedua, apakah dia sampai nih stok yang kapitalisasi kecil. Tapi umumnya bank tuh kapitalisasi besar. Nah, ini naiknya berdasarkan fundamental nggak gitu? Atau saham yang masih rugi tapi naik? Atau saham yang cash flow-nya negatif atau defisit dia masih naik? Kita lihat. Nah, saham eh, gorengan dilihat dari market cap. Nah, market cap itu sebetulnya nggak bisa juga dijadikan suatu patokan. Karena ciri-ciri saham gorengan yang lain sudah terpenuhi. Oke, kita lihat kepemilikannya. Nah, ini tabel sebelah kanan itu Asabri masih ada ya, sekitar 15,3%. Nah, tetapi di tabel yang kiri itu sudah nggak ada nih. Ini sudah nggak ada nih dia nih. Sorry, ini sudah nggak ada. Ini saya geser aja ya, sudah nggak ada. Ini sebetulnya. Nah, oke, sudah nggak ada. Oke, ini kita kecilkan aja, nggak apa-apa. Udah, sekarang itu. Di situ kan kelihatan juga sahamnya juga Asabri udah nggak ada ya. Asabri udah nggak ada. Kita lihat lagi. Oke, yang sebelah kanan itu saham yang beredarnya masih 6,4 miliar. Yang sebelah kiri tabel yang terbaru yaitu kira-kira per akhir tahun lalu lah ini. Sekitar 7,4. Jadi ada kenaikan saham yang beredar bertambah 1 miliar lembar. Itu karena ada perusahaan Singapura masuk, ini kalau nggak salah Rockcore Financial. Rockcore Financial dia ambil porsinya Asabri. Karena Asabri dilepas juga. Sorry, bukan Asabri, apa? Dia malah diambil, itu diambil, tetap diambil ini yang atas ini sebetulnya Goso Capital dan masuk sebagian ke publik, tapi enggak, ini sahamnya malahan sahamnya tetap ya 7,4 miliar. Coba kepemilikan komposisinya berubah di sini. Oke, kita lihat grafik harganya aja. Nah, ini itu naik dari di level 300-an, naik ke level 2.900. Jadi kenaikannya hampir 10 kali lipat, belum nyampe sih. Ya 5 kali lipat lah, 5 sampai 6 kali lipat. Nah, itu kalau lihat dari pergerakan dari volume perdagangan ya, di sini tidur nih, sama sekali tidur. Terus tiba-tiba jumping, naik tinggi,
terus turun lagi, dia sideways lagi, tiba-tiba naik lagi. Nah, sekarang tuh turun, terjun bebas nih. Kalau di yang kecil juga Anda lihat ya, di screen yang kecil tuh turun bebasnya, terjun bebasnya tuh setiap hari gitu, setiap hari dengan apa? Dengan ke penurunan yang satuan penurunan yang tajam. Oke. Kita lihat sekarang sisi fundamentalnya. Oke. Nah, ini ada data-data Q2 2020, Q3 20, Q4 20, dan terakhir Q3 21 itu yang paling update. Sekarang kita bandingkan ya Q3 sama Q3 2020 sama 2021. Itu CAPEX-nya naik 6 kali. Dan perusahaan merugi terus, rugi dia. Oh enggak, yang tadi untung sampai dengan Q4 itu masih untung 15,8, malahan dia merugi menjadi 1/4 triliun atau 260 miliar lah gitu. Net current asset-nya naik hampir 2 kali, tapi free cash flow-nya tuh negatif terus dari Q3 2020. Belum survive, masih tetap negatif. Karena perhitungan kita kan yang paling diutamakan titik beratnya ada di free cash flow. Kalau free cash flow itu negatif, nah ini sisi balance sheet-nya seperti apa? Kalau net current asset bisa nutup hutang, ternyata enggak. Ini utangnya ini 5,3 triliun. Asetnya net current asset ya, bukan total aset ya, karena kita bicara yang liquid. Kalau total aset kan ada fixed asset, nah itu harta tidak bergerak itu nggak bisa kita tidak perhitungkan karena itu jangka panjang. Kita nggak tahu jual tanah, jual pabrik itu bisa berapa lama lakunya. Tapi kita hanya melihat aset yang liquid, yaitu cash crush, piutang, persediaan, dan lain-lain marketable securities lah gitu. Oke, jadi net current assetnya ini tidak kuat, tidak cukup menutup hutang yang 6,9 triliun. Akhirnya negatif dan negatif. Tentunya hasilnya pasti negatif valuasinya gitu. Tapi kenapa bisa naik? Oke, kita lihat perhitungan valuasinya. Kita lihat di Q4 ya, kondisi pada saat itu masih laba 15,8 miliar ya kan. Tetapi free cash flow-nya negatif. Ini ya karena CAPEX-nya aja ya. Ini untungnya segini, CAPEX-nya segini. Jadi dia dari sini aja udah negatif dia. Ya kalau ada pendapatan lain-lain dan depreciation bisa nutup nggak? Nah kalau nggak bisa nutup dia negatif nih free cash flow-nya. Kalau dia negatif, neraca negatif, sudah pasti negatif valuasinya. Nah, itu kan pada saat itu valuasi negatif, volume tuh 500 lembar cuma, kan sama aja saham tidur. Market cap-nya 1,9. Nah, lantas itu kan di Q4, sekarang Q3 tahun kemarin berapa? Last update ya laporan keuangan ya. Volumenya dari 500 lembar menjadi 47 juta. Luar biasa naiknya market cap-nya. Volumenya perdagangannya. Market cap juga naik itu dari 2 triliun menjadi 15 triliun. Jadi ya luar biasa lah. 7 kali lipat lah, di sini 7 kali lipat nih. 7 kali lipat dia naiknya. Oke, terus labanya nggak ada, rugi, free cash flow juga rugi. Jadi saham ini menurut sudut pandang analisa valuasinya Easy Stock, ini nggak bisa disentuh saham ini. Saham ini dari awal memang saham gorengan. Kalau Anda lihat di sini, ini jelas ini memenuhi kriteria saham gorengan. Dan itu pastinya juga pemilik baru, yaitu yang perusahaan-perusahaan offshore itu seperti Goso Capital, Akulaku Silver, Yellow Bridge, Rock Core Financial itu adalah perusahaan-perusahaan offshore yang ya bisa aja dia
menggunakan nama perusahaan di luar negeri, tetapi sebetulnya itu hanya orang Indonesia semua yang memainkan ini. Dan itu bisa terjadi volume yang drastis sekali, ya dia memainkan media ya, memainkan media supaya media itu bisa apa istilahnya, media bisa memberikan inputan kepada pasar bahwa ada suntikan yang luar biasa dari investor luar negeri yang punya apa reputasi bla 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 sehingga pasar terpengaruh. Nah, dengan kerjasama antara ini saya sebut sophisticated investor ya yang mengendalikan ini atau bandar lah, kingpin lah, kira-kira seperti itu sebutannya ya. Dia itu memobilisasi banyak nomini. Nomini itu mempunyai account bisa jadi ratusan account di beberapa sekuritas. Dan account itu, account nomini itu pada dasarnya adalah orang-orangnya para investor. Dan itu semua kendali ada di tangan investor. Jadi naik turunnya itu kan kalau dikerek naik, namanya ada perdagangan antar mereka. Ya pasti naik kalau ada yang over itu kan di angka berapa? 400 katakan, dia mau naikin lagi. 400 ada yang over 450, dibeli 450, over lagi 500, naik lagi. Sampai akhirnya mencapai angka 2000-an. Nah itu dalam waktu yang lumayan cepat ya. Itu waktunya antara bulan 7 ya bulan 8 sampai ke bulan 12. Peaknya di bulan 12. Ada 2 kali kenaikan. Pertama adalah 1 bulan naiknya itu dari 400 ke 1600. Berarti 4 kali lipat lah itu, naiknya 4 kali lipat. Terus dia ngedrop lagi sedikit dari 1.500 ke 2.700 sampai ke 3.000 ya. Nah, ini jelas ini adalah permainan bandar. Kalau Anda ingin apakah perusahaan ini menanyakan apakah BBYB punya prospek, prospeknya turun anjlok. Karena yang jelas di sini investor itu kan membeli pasti di harga 300-an. Dia membeli premium sekalipun, itu premiumnya paling berapa? 15% up. Kalau dia itu di level 300, up-nya di 350 dia beli. Ada harga premium, misalnya 300 kali 20%. 20%-nya kan apa ya? Seperlima ya, seperlima 360, 360 dia beli. Iya kan? 360 dia beli atau 400. Langsung dikerek habis. Di sini dia mau jual berapa aja udah untung. Nah, ini kan ada yang terjebak di apa? Ada yang terjebak di permainan ini. Pasti banyak. Ini adalah permainan mereka sendiri diikuti oleh pasar. Pasar terjebak di sini. Nah, ini sideway, terus pasar dijebak lagi di sini, akhirnya turunin habis di sini. Nah, yang masih megang di sini, yang hold di sini, pasti dia akan mengalami capital gain juga di sini. Tapi kalau yang sudah dibuang di sini, dia beli baru di sini, nah dia di level ini atau malah di level yang ini udah pasti nggak bakal balik lagi harganya. Yang masih untung adalah bermain di sini dan bermain di sini. Ini masih mungkin. Kalau di sini tipis ya. Kalau di sini ya itu masih memungkinkan. Baik, kalau gitu para pemirsa, nanti kita berjumpa lagi dengan pembahasan top gainer yang lain. Selamat berjumpa.